Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang akan saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini adalah apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 1314 Hijriah ya. Tapi bukan Nawawi Bantani yang wafatnya 676. Ada jarak mereka itu sekitar 600 tahun. Antara Nawawi Bantani sama Imam An-Nawawi yang di Damaskus. Tapi Al-Azkar ini adalah karyanya Imam Nawawi yang di Damaskus yang terkenal dengan karyanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu. Dan juga salah satu bukunya yang fenomenal itu adalah Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi ini tentang zikir, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam konteks Ramadan ini. Jadi salah satu hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di bagian awal buku itu adalah hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dan ada di dalam kitab Musnad Imam At-Tirmidzi, dikatakannya hadis itu hadis hasan. Bunyi hadis itu lebih kurang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melalui satu taman surga, riyadul jannah, farta'u, maka istirahatlah kalian, gabunglah kalian. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala halaquz zikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Fa inna lillahi sayyarat, kata Rasulullah. Karena Allah itu punya iringan-iringan minal malaikah. Sayyarat semacam bus lah ya. Tapi sayyarat iringan-iringan minal malaikah. Yatlubuna halaqaz zikri. Mereka itu iringan-iringan malaikat ini selalu mencari di mana halaqah zikir. Faiza atau alaihim haffu bihim. Kalau mereka sudah jumpa halaqah zikir itu, mereka gabung di dalamnya. Luar biasa ini, hadis hasan. Jadi Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar An-Nawawiyah ini menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan halaqah zikir itu. Yang mana malaikat rame-rame gabung di dalamnya. Dan itu adalah taman surga, kata Rasulullah. Jadi di dalam Al-Azkar itu, An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan halaqah zikir itu satu adalah memang kelompok-kelompok zikir. Yang suka membaca tasbih, tahmid, takbir, zikirlah pokoknya, kelompok-kelompok zikir. Tapi Imam Nawawi juga mengutip pendapat Atha yang mengatakan bahwa halaqah zikir yang disebut Rasulullah sebagai taman surga itu adalah orang yang mengkaji halal dan haram, yang mengkaji tentang sholat, yang mengkaji tentang puasa, haji, dan lain-lain. Yang kalau kita simpulkan adalah majelis ilmu. Jadi kalau kita menarik ke fakultas syariah, sebenarnya fakultas syariah ini Riyadul Jannah. UIN ini adalah Riyadul Jannah bahasa Rasulullah, taman surga. Karena dia termasuk bahagian daripada halaqah zikir. Menurut penjelasan dari Imam An-Nawawi. Nah karena itu bapak-bapak hadirin sekalian, nggak tanggung-tanggung ya. Jadi nggak tanggung-tanggung maksud saya, kita sebagai warga fakultas syariah, saya kira hadis ini, hadis hasan perlu menjadi perhatian kita yang serius. Izin Ustaz. Kenapa perlu menjadi perhatian kita yang serius? Karena kita lihat banyak juga di antara kita, kalau kajiannya ini agak rendah, mohon maaf saya, banyak juga di antara kita kalau habis sholat itu langsung cabut, misalnya seperti itu di masjid. Padahal itu halaqah zikir, dan di situ menurut Rasulullah banyak sekali malaikat gabung. Dan kalau malaikat sudah gabung, kata Pak Quraisy Shihab, ada dua fungsinya. Satu, menguatkan jiwa orang yang ada. Yang kedua, mendorong kepada kebaikan. Kedua, kalau halaqah zikir yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah majelis ilmu,
maka saya kira perlulah kita menjadikan benar-benar UIN ini menjadi Riyadul Jannah. Dengan cara proses pembelajarannya itu ada di dalamnya keterpaduan zikir. Nah, gitu. Jadi keterpaduan zikir itu maksudnya dosen-dosennya, pegawai-pegawainya yang seperti inilah. Ada tadarusan, ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain sebagainya. Apalagi sekarang Wahdatul Ulum sangat digalakkan di UIN Sumatera Utara. Gitu. Jadi saya sangat terkejut, bukan terkejut sebenarnya, terlambat saya membaca buku ini. Bagus juga kita beli memang. Al-Azkar An-Nawawiyah itu dalam teks bahasa Arabnya gak gitu tebal, seginilah lebih kurang, mungkin sekitar 400 atau 500 halaman, tapi kalau terjemahannya tebal ya Ustaz, ya, tebal dalam bahasa Indonesianya itu. Ditulis sana berapa tahun yang lalu ya, tahun 676 Masehi, sekarang 1400-an, lebih kurang 800 tahun yang lalu. Kalau Al-Bantani itu memang menulis buku lebih dari 115 buku yang digelar dengan Sayyidul Ulama Al-Hijaz, ya kan? Atau Imamul Ulama Al-Haramain, yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram itu. Gak tanggung-tanggung itu yang dari Banten itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, karenanya mungkin menjadi perhatian kita juga, di samping majelis ilmu adalah majelis zikir. Karena ada juga hadis di dalam Sahih Muslim, Ustaz. Di dalam situ dikutip juga dalam buku itu. Bunyi hadis itu begini, dikutip oleh Imam An-Nawawi, kata beliau, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha illa, illa haffathumul malaika. Tak ada orang yang kalau dia duduk gabung berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaika, kecuali malaikat gabung di situ rame-rame. Luar biasa itu. Kalau malam Lailatul Qadar kan tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat. Tak pala kita tunggu malam Lailatul Qadar, hari-hari biasa ada kalau mau berkerumun malaikat, kata Rasulullah. Hadisnya hadis sahih. Haffathumul malaika. Yang satu gabung, malaikat rame. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ghasyiyat humur rahmah. Kelebihan kelompok-kelompok zikir itu. Wa ghasyiyat humur rahmah. Ghasyiyat humur rahmah itu mereka dikelilingi oleh rahmatnya Allah. Kalau tadi majelis ismu fakultas syariah ataupun UIN, banyaklah rahmat mengelilinginya. Rahmat itu kan kasih sayang ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Artinya kalau kasih sayang, kalau Allah sudah sayang sama kita, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tidak akan kita dapatkan, semua pasti didapatkan. Kemuliaan, derajat, ilmu, dan lain-lain sebagainya. Wa ghasyiyathumur rahmah. Yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, orang yang halaqah zikir itu, nazalat alaihimus sakinah. Ada kedamaian di dalam hati mereka. Tidak gerasa gerusu, tidak gundah, tidak takut dengan kehidupan, gitu kira-kira. Semua tenang, sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Baru yang terakhir kata Rasulullah, wa zakarohum fi man indah. Kalau saya tidak salah begitu teksnya. Wa zakarohum fi man indah. Maaf kalau salah matanya ya. Tapi ya, artinya adalah Allah. Kalau dalam hadis lain itu sebutkan wa yubahi bikumul malaika. Allah cerita tentang orang-orang yang berada di halaqah zikir itu. Kalau halaqah zikir itu tadi kita artikan adalah kelompok orang zikir atau majelis ilmu. Allah membangga-banggakan, enggak tanggung-tanggung lah. Yubahi bikumul malaika. Jadi Allah itu membanggakan kepada malaikat. Luar biasa ini katanya. Luar biasa ini orang ini berzikir. Luar biasa ini orang ini mengajar gitu. Jadi kalau sebenarnya ini kita pahami, halaqah zikir di fakultas ini atau di UIN ini, maka akan nikmatnya kita mengajar sebenarnya. Nikmat. Karena apa? Karena kita didoakan oleh malaikat, kita bersama para malaikat. Jadi ada 4 keutamaan zikir itu. Satu adalah haffathumul malaika, malaikat gabung rame. Yang kedua, ghasyiyathumur rahmah, yaitu rahmat mengelilinginya, melingkunginya. Yang ketiga, nazalan alaihimus sakinah, kedamaian didapatkan. Dan yang keempat adalah Allah membangga-banggakannya kepada
makhluk yang lain, kepada malaikat. Karena itu saya kira kita ya, sebagai tadi saya katakan saya tidak berani mengajari, kita mungkin sebagai orang yang menekuni bidang keagamaan ini, perlulah ada amalan kita setiap hari itu zikir. Perlu, karena ini sesuatu yang sangat penting. Apalagi memang dalam Al-Quran dikatakan, apa Ustaz? Ala inna bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir itulah orang akan damai, akan tenang gitu. Ya, kalau Rasulullah itu istighfarnya 70 kali, kenapa tidak kita sehari 70 kali? Ada juga riwayat memang mengatakan Rasulullah itu istighfarnya 100 kali. Kenapa tidak dalam mobil misalnya ya 70 kali, 100 kali. Saya yakinlah kita ini semua kalau zikir-zikir ini udah semua tahunya sebenarnya, tinggal mengamalkan berapa yang bisa kita praktekkan sehari. Afdhalul zikri annahu la ilaha illallah, yang paling afdal la ilaha illallah. Berapa sehari? Buat target. Kalau tidak kita laksanakan. Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Pasti kalian akan menang. Pasti itu. Ya kalau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu memang jelas sangat populer hadisnya. Di antara kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya, kata Rasulullah SAW. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maksud saya adalah ini dalam konteks wahdatul ulum, saya kira izin kalau mungkin ada masukan dari saya adalah zikir wahdatul ulum. Jadi semua warga di UIN ini ada amalan-amalan khususnya untuk menjadikan kita spiritualitas dan sainsnya itu tergabung dengan baik. Ya kan, ulul albab itu. Nah memang Bapak Ibu hadirin sekalian, apa hubungannya dengan kemajuan? Mungkin saya tidak bisa menjawabkannya secara rasional. Tapi hadis sahih juga mengatakan sabaqal mufarridun. Itu hadis sahih mengatakan. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun itu maksudnya adalah leading lah orang yang mufarridun. Jadi dalam bahasa Arab, bahasa hadis ada mufarridun namanya. Ya Ustaz ya, mufarridun. Sabaqal mufarridun. Itu hadis sahih dalam sahih Muslim. Wamal mufarridun ya Rasulullah. Apa mufarridun itu? Kata para sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sedikit saja. Adz-dzakirunallaha katsira waz-dzakirat. Yang leading di dalam kehidupan itu, yang sukses, yang maju, yang terkemuka dalam pandangan Allah, itu adalah orang adz-dzakirunallaha katsira waz-dzakirat. Yaitu orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah, baik dia yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu yang leading, mufarridun namanya. Dalam hadis istilahnya mufarridun. Jadi bisa juga kita populerkan di Fakultas Syariah menciptakan insan-insan mufarridun. Nah itu ada, ya bisa juga mufarridun. Ada satu di samping istilah ulul albab ya, wahdatul ulum itu mufarridun. Ada sisi mufarridun yaitu zikir, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita hubungkan zikir ini kan banyak ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 itu memang itu luar biasa sekali. Nuh 10 sampai 12 itu luar biasa sekali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian, innahu kana ghaffara. Dia itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau orang banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan rahmat sama dia. Meskipun di sini yursilis sama air ya, midrara, tapi bisa juga diterjemahkan dengan rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Wah, itu luar biasa. Orang yang banyak zikir istighfarnya itu, kalau di YouTube itu banyak memang macam mana ada orang yang istighfar saja kerjanya itu didatangkan Allah apa yang diinginkannya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini super rasional ini. Bolehlah kalau di Fakultas Syariah Pak Amran bolehlah ya, super rasional. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tak tanggung-tanggung kata Allah orang yang suka zikir istighfar itu, yumdidkum bi amwal. Allah menambah hartanya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan menambah hartanya dan juga keberkahan anak-anaknya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Suka istighfar di samping berkah anak, kemudian banyak rezeki harta, juga dikasih Allah taman-taman, kebun-kebun, kira-kira seperti itu. Air dan lain-lain sebagainya. Itu dalam surah
Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Bagus itu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apalagi memang kalau ayat yang paling populer di kita itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tak tanggung-tanggung memang yazkuruna. Jadi zikir yang dimaksudkan di sini memang meskipun ada penafsiran yang lain ya. Ketika berdiri hati tetap, karena di dalam ilmu tasawuf itu ghaflah itu dosa. Ghaflah itu maksudnya kosong hatinya dari mengingat Allah, itu dosa. Itu agak tinggi sedikit memang. Artinya tidak boleh kosong hati kita memang. Habis demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.